Nantikan kajian spesial Ramadan tahun ini. Seri Tarhib Ramadan bersama Ustadz Saikhul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi amma ba'du. Hadirin teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang kedua, di episode yang kedua, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Sebelumnya kita sudah membahas tentang persiapan dan keutamaan di bulan suci Ramadan, sehingga dengan persiapan itu kita dapat menggapai keutamaan dan kemuliaan bulan suci Ramadan yang menumbuhkan ketakwaan di dalam diri kita, yang menggugurkan dosa-dosa kita, sehingga nanti begitu Ramadan selesai kita lulus dalam tarbiyah pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita layak bertakbir membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala karena kita berhasil menundukkan hawa nafsu kita. Tarbiyah kita lulus, tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas lebih mendalam lagi terkait tafsir dari ayat-ayat yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang pertama yang kita bahas adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poinnya adalah perintah kita diwajibkan untuk berpuasa. Jadi ayat ini menunjukkan perintah dari Allah, kita wajib untuk berpuasa. Siapapun Anda, ketika Anda sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian Anda sudah balik, berakal, memenuhi syarat, maka Anda wajib untuk berpuasa Ramadan full 30 hari. Ya. Jadi ini puasanya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Dan itu menjadi rukun. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang puasanya masih bolong dan lain sebagainya, kita harus paham ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi puasa ini wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wajib, Ustadz? Wajib adalah kita harus melaksanakannya. Kemudian ketika kita melaksanakan kewajiban itu mendapatkan pahala. Kalau kita meninggalkan, kita akan mendapatkan dosa. Jadi kalau kita sudah tahu ayat ini, sudah sampai ke telinga kita ayat ini, kemudian maknanya, tafsirnya, maka kita wajib untuk berpuasa. Kalau kita sakit bagaimana Ustadz? Nanti ada pembahasannya. Orang sakit, orang safar, wanita yang haid ada pembahasannya. Tapi poin yang pertama, ayat ini menjelaskan kepada kita perintah wajib berpuasa.
Dan dalam ayat ini juga hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini memang sudah diwajibkan oleh Allah bukan hanya kepada kita atau umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata dikabarkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, juga sudah diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kita, mukmin yang sebelum kita, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Jadi kewajiban puasa ini bukan hanya saja umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya juga umat-umat yang terdahulu juga telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa. Akan tetapi puasa juga punya manfaat. Dari segi kesehatan kita dapat. Apa itu? Jadi kalau kita membaca artikel dari kesehatan ilmu kedokteran, jadi salah satu fungsi berpuasa adalah mendetoks, ya, membersihkan penyakit-penyakit yang khususnya ada di dalam perut kita, mungkin di dalam pencernaan kita, usus kita. Ya, selama 12 bulan ini, ya bulan Januari, Februari, dan bulan-bulan yang lain adalah kita makan ayam geprek mungkin yang pedasnya super pedas gitu, sehingga membuat usus kita lecet. Ya kalau Anda masih muda masih kuat, belum kerasa. Mungkin kalau sudah tua baru kerasa nanti kena penyakitnya gitu. Ya mungkin kita makan ada mie yang pedas itu sehingga lecet usus kita, makan seblak, makan yang dingin, makan yang manis, makan yang asin, makan yang pahit. Kalau makan yang pahit masa lalu ya. Jadi itu semua makanan yang masuk dari perut kita. Belum lagi kita ada yang ya makan makanan yang nggak sehat. Makan habis itu langsung tidur, kemudian makan habis itu wah yang banyak lah, micin-micin dan lain sebagainya. Maka di 1 bulan ini khusus ya Allah berikan untuk apa? Mendetoks. Jadi dalam segi ilmu kesehatan bukan cuman jasmani, bukan cuman rohani saja yang dibersihkan oleh Allah, tapi juga fisik kita. Jadi banyak orang yang setelah puasa, dan orang-orang hebat ya, atlet-atlet itu, ya mereka berpuasa walaupun alasannya bukan karena Islam, tapi alasannya untuk kesehatan. Sedangkan kita orang Islam, sudahlah kita puasa mendapat pahala, kewajiban, diampunkan dosa kita 1 tahun yang lalu ya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan, penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosanya di 1 tahun yang lalu. Kita juga dikeluarkan, dihindarkan dari penyakit. Kemudian kita sahur, kemudian kita dianjurkan untuk makan kurma, makan yang manis. Ya, teman-teman semua karena sudah canggih zaman sekarang, bisa kita cek artikel-artikel yang mengatakan sehatnya berpuasa. Kembali lagi tentang tafsir surat Al-Baqarah ayat 183. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan kepada kita, puasa ini perintah wajib dari Allah Subhanahu wa taala dan bukan hanya kepada kita, orang-orang terdahulu kita. Beliau melanjutkan bahwasannya Allah memerintahkan berpuasa sebagai bentuk pensucian jiwa. Ya, jadi bukan hanya mensucikan tadi, membersihkan penyakit dan lain sebagainya, tapi jiwa juga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Juga kita diberikan pengetahuan dan rasa sosial yang tinggi dengan berpuasa. Ketika seorang itu bisa lapar dan dia di situ bisa merasakan, oh begini penderitaan saudara kita yang tidak punya makanan, tidak tahu besok mau makan apa. Beda halnya ketika orang kenyang ingin memahami orang-orang yang lapar, tidak bisa. Bagaimana dia bisa merasakan, mendeskripsikan rasanya, susahnya orang-orang yang kelaparan? Tidak bisa. Maka dengan berpuasa Allah ajarkan, kamu lapar dulu. Begitu dia lapar baru dia tahu, oh gini rasanya lapar. Ternyata begini saudara-saudaraku yang membutuhkan. Ternyata begini saudara-saudaraku yang hari ini tidak tahu besok makan apa. Sehingga dengan situ muncullah rasa iba. Hawa nafsunya ditekan. Kemudian jiwa sosialnya muncul keluar. Dan itu adalah manfaat daripada puasa. Sehingga ayat ini dijelaskan oleh tafsirnya Ibnu Katsir, bahwasannya dengan seorang mukmin muslim berpuasa sebagai bentuk pensucian jiwa dan membersihkan dari kotoran-kotoran hawa nafsu, sifat-sifat buruk dan lain sebagainya. Dan ini memang terbukti. Bisa kita lihat begitu Ramadan,
Orang berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan. Banyak kita temui. Imam Al-Qurtubi menyatakan bahwa tujuan dari puasa adalah untuk mencapai derajat takwa. La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Qurtubi menjelaskan semua rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, keutamaan-keutamaan sehingga kita mau menggapai, mengamalkan amalan itu, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli sedekah di bulan suci Ramadan, banyak kita temui orang yang ahli Al-Qur'an, banyak orang yang menghatamkan Al-Qur'an, banyak orang yang mempelajari Al-Qur'an, banyak orang yang bersedekah, banyak orang menyantuni anak yatim. Semua kumpulan-kumpulan perbuatan baik itu jika dikumpulkan, itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Sehingga begitu orang sudah bertakwa, dia sudah menjalankan satu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal watazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadit taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan yang mulia ini, bulan suci Ramadan, adalah sarana untuk mendapatkan, menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun yang depan. Belum tentu, mungkin besok atau lusa, kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasannya orang-orang yang mengira besok itu masih hidup, orang-orang meninggal itu mengira hari ini saya masih hidup, besok saya masih hidup, tahun depan saya masih bertemu dengan bulan suci Ramadan, sehingga mereka tidak mau mempersiapkan, sehingga mereka tidak mau melatih dirinya untuk menterbiasakan. Mohon maaf ya, menterbiasakan itu bahasa apa? Membiasakan diri untuk beramal, menggapai kebaikan di bulan suci Ramadan, sehingga mereka ternyata waktunya habis, dan Allah Subhanahu wa taala ambil nyawanya sebelum mereka bertemu dengan bulan suci Ramadan, sehingga mereka semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penyesalan. Qala rabbirji'un, ya Allah, kembalikan hamba, pertemukan hamba dengan bulan suci Ramadan, walau hanya satu hari, walau hanya setengah hari. Qala rabbirji'un, kembalikan hamba, la'alli amalan salihah, supaya hamba melakukan amal soleh, berpuasa, zakat, baca Al-Quran, melakukan kebaikan-kebaikan, sholat malam di bulan suci Ramadan. Fima taraktu, yang dulu hamba tinggalkan ketika hamba mengira besok masih hidup. Maka Allah katakan, kala, sudah tidak bisa, waktunya sudah habis. Yang tersisa hanya penyesalan. Jangan sampai penyesalan mereka menjadi penyesalan kita juga. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga maksud daripada ayat itu adalah kewajiban sekaligus petunjuk dari Allah, ya, bahwasannya selain puasa itu wajib, tujuannya adalah membersihkan kita baik secara jasmani maupun rohani, dan juga menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah, sehingga takwa ini dijadikan bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ketika kita bertemu dengan Allah, apa yang kau bawa hamba? Membawa ketakwaan sebagaimana engkau perintahkan, berbekallah kalian, watazawwadu, dan sebaik-baik bekal adalah takwa, dan hamba bawa ketakwaan ini kepadamu ya Allah. Sehingga orang nanti yang bertakwa karena bulan suci Ramadan, maka dia akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala melalui pintu surga Ar-Rayyan, yaitu orang-orang yang berpuasa. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya, kalau tadi ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183, maka di sini jelaskan lagi lebih detail dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun.
Jadi ayyaman ma'dudat, yaitu bulan suci Ramadan atau puasa di bulan suci Ramadan itu adalah yaitu dalam beberapa hari yang sudah ditentukan. Jadi Ramadan itu datangnya satu kali sudah ditentukan, tidak datang setiap hari enggak. Jadi puasanya itu begitu ada kata ayyaman ma'dudat, harinya sudah ditentukan. Ya, cara berpuasanya ada ketentuannya. Cara makan sahurnya ada waktu-waktunya. Tidak bisa kita seenak gitu. Asal puasa saja, enggak bisa. Karena ini adalah ibadah yang wajib dan ditentukan cara ibadahnya, waktunya ditentukan. Bagaimana, kapan dia sahurnya, kapan dia berbukanya. Ayyaman ma'dudat. Lalu bagaimana kondisi ketika safar dan lain sebagainya, ketika sakit dan lain sebagainya. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan musafir ya. Faman kana minkum maridun aw ala safarin maka fa'iddatum min ayyamin ukhar. Karena sakitnya sehingga dia tidak mampu berpuasa. Karena perjalanannya jauh ya. Karena orang-orang terdahulu perjalanannya pakai onta Pak. Pakai onta berhari-hari langsung atapnya matahari. Wah, di padang pasir. Kalau zaman sekarang perjalanannya ya sudah enak. Pakai kereta fasilitasnya enak, full AC. Pakai bis sudah enak, full AC. Pakai pesawat enak juga, full AC dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan orang yang bersafar kemudian dia tidak mampu dan harus dia berpuasa, harus dia berbuka puasa, maka di sini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dia boleh berbuka puasa, ya, dia boleh untuk membatalkan puasa karena sakit, karena perjalanan, akan tetapi fa'iddatum min ayyamin ukhar, tetap dia harus mengganti puasanya di hari yang lain, yaitu mungkin bisa di bulan Syawal atau bulan-bulan yang lain sebelum datangnya bulan Ramadan yang selanjutnya. Sebanyak hari yang ditinggalkan. Ya, kalau kita meninggalkan 3 hari, ya sudah kita gantinya 3 hari, jangan 2 hari. Keliru. Maka yang suka meninggalkan yang bolong-bolong itu diingat-ingat harinya, karena ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan kalau 2 hari maka kita 2 hari menggantinya pada hari yang lain. Maka wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika tidak berpuasa. Jika orang itu seandainya dia sudah lewat Ramadan, sakitnya nggak sembuh-sembuh dan ternyata secara ilmu medis dokter mengatakan nggak bisa puasa. Misalnya ibu hamil dan lain sebagainya, hamil terus setiap tahun. Kemudian akhirnya tidak ada waktu untuk mengganti, dan kalaupun dia untuk berpuasa tidak bisa dengan alasan yang syar'i, maka dia apa? Fafidyatun. Boleh membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Jadi fafidyatum, jadi membayar ya. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang tafsirnya. Ibnu Katsir menjelaskan bahwasannya pada awalnya bagi orang-orang yang berpuasa ya, tetapi tidak melaksanakannya, tidak melaksanakan sebagaimana yang kami jelaskan karena alasan sakit, kemudian perjalanan dan alasan-alasan yang syar'i, maka dia boleh berbuka puasa dengan ketentuan nanti mengganti di hari yang lain sesuai dengan jumlah yang dia tinggalkan. Akan tetapi kalau tetap tidak mampu maka memberi makan anak yatim. Memberi makannya itu 1 hari. Ya kita hitung kalau di Indonesia ini 1 kali makan katakan 1 nasi kotak misalnya dalam bentuk uang bagaimana Ustaz? Ya nasi kotak katakan harganya 1 nasi kotak itu 10.000. Kalau 1 hari kan 3 kali makan berarti 30.000 untuk 1 hari dan 1 anak. Jadi contohnya seperti itu. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Muyassar mengatakan bahwasannya ayat ini memberikan keringanan bagi orang yang sakit atau orang yang dalam perjalanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Bagi mereka yang tidak mampu berpuasa dengan alasan tertentu sebagaimana yang kami jelaskan, ya dia bisa membayar fidyah. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah
tafsir dari dua ayat yang berkaitan tentang puasa, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Insya Allah mungkin di pertemuan selanjutnya ini ada banyak sekali. Ada ayat 185 dan 186 kita akan bahas mungkin di lain kesempatan. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.